adalah HR Management dan Engineering ya. Suara saya kedengaran ya? Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Oke. Jadi setelah departemen yang lain yang sudah dibahas di minggu-minggu kemarin, topik minggu ini 2, yaitu tentang HR, Departemen, dan Engineering nanti di sesi keduanya ya. Jadi HR Departemen adalah departemen yang juga krusial, di mana di dalam best practice-nya ya, kebanyakan terutama yang female nih, kalau kamu perempuan, biasanya kalau udah di operation, nanti udah menjelang habis kamu married itu biasanya orang pada pindah posisinya ke HR manager gitu ya. Atau memang udah ada yang dari awal berkarir dari HR ya, mulai dari HR officer, supervisor, sama manajemen. Semuanya bagus, posisi apapun, hanya untuk komit terhadap profesi yang kita jalani saja ya. Jadi secara umum HR management adalah suatu ilmu dan seni ya, bagaimana kita menghadapi permasalahan-permasalahan ya, terutama kamu harus sebagai HR manager, kamu harus bisa memposisikan diri di tengah gitu ya, kamu tidak menjadi pro ke perusahaan ya, iya, karena memang tugas kamu sebagai HR manager ya, tapi kamu juga bisa mengimbangi atau menjadi semacam orang tua ya bagi para karyawan. Banyak karyawan yang curhat atau diskusi mengenai permasalahan di luar konteks ya, tapi memang kamu juga nanti harus bisa membatasi ya, mana waktu yang memang bisa konseling secara pekerjaan, mana yang bersifat personal atau pribadi ya. Nah, di sini dibutuhkan kemampuan kamu, kedewasaan untuk bisa manage itu ya, supaya jangan sampai waktu konseling personalnya terlalu dominan. Tapi konseling personal juga penting, kadang-kadang itu yang mempengaruhi dari performa motivasi para karyawan ya. Nah, fungsi dari human resources ya di dalam industri apapun atau di hotel, yang pertama kamu nanti harus melakukan yang namanya proses rekrutmen ya. Kalau hotel yang baru buka, biasanya kamu kan akan rekrut. Nah, sebelum rekrut biasanya kamu harus juga lobby atau datang ke kampus-kampus, SMK, terutama SMK pariwisata ya, supaya kamu datangin kantong-kantong pusat dari sumber daya pekerja ya. Jangan sampai kamu nggak punya networking itu, karena kalau kamu networkingnya bagus untuk nanti ngisi anak training, ngisi daily worker, segala macam, kedekatan kamu dengan kampus-kampus atau juga pusat pelatihan ya, atau mungkin training center gitu ya, itu dibutuhkan ya. Setelah kita merekrut karyawan, kita juga harus mengembangkan karyawan itu. Jadi karyawan mulai dari masuk, misalnya sebagai reinval dari staff, kita udah bikinin roadmap-nya ya. Roadmap-nya mulai dari staff, nanti jadi supervisor, supervisor jadi asmen, asmen jadi manajer. Nah, biasanya udah ada SOP atau roadmap kerangka kerja jabatan ya. Jadi dari mulai kamu masuk dari front desk gitu ya, dari mulai reception, naik nanti supervisor front office, nanti bisa cross ke sales, bisa mungkin cross ke revenue manager atau reservation. Nah, dari situ next apa? Nah, dibutuhkan untuk naik ke posisi manager apa aja? Ya, bisa harus training A, B, C, D, dan sebagainya. Nah, trainingnya itu harus kamu dokumentasiin ya. Jadi kalau hotel yang brand besar, untuk naik posisi itu ya ada beberapa training yang harus kamu laluin gitu ya. Dan di situ nanti ada pasport trainingnya, kamu udah training apa aja gitu ya. Nah, yang selanjutnya compensation. Nah, kita sebagai HR, HRD juga membuat kompensasi atau struktur gaji ya. Gaji karyawan masuk mungkin dari UMK. Setelah 1 tahun nanti ada beda antara karyawan 0 tahun sama 1 tahun. Supaya tidak terjadi yang namanya upah sundulan.
upah sundulan itu sama-sama posisinya, tapi beda tahun atau length of service ya. Jangan sampai nanti sama-sama reception gitu ya. Yang satu 0 tahun baru masuk, misalnya gajinya UMK. Terus giliran yang udah 2 tahun, 3 tahun, juga UMK juga, nanti kan nggak ada merit sistemnya. Nah, makanya kita harus yang namanya istilahnya upah sundulan ya. Upah sundulan itu nanti kita bikin supaya gimana spread-nya atau jaraknya tetap terjaga gitu ya. Jadi yang 0 tahun reception sama yang 2 tahun atau 3 tahun itu beda. Jangan sampai nanti sama ya. Itu juga salah satu, walau tidak boleh kita saling membuka gaji kita, tapi kadang-kadang di Indonesia atau bagian negara-negara timur itu biasa untuk saling terbuka. Nah, itu yang akan menjadi problem nanti. Nanti kamu sebagai HRD pusing juga. Dia akan nanya, Pak, kenapa? Bu, kenapa? Saya udah 5 tahun jadi reception, tapi gajinya sama dengan yang baru masuk. Nah, itu hal-hal yang gitu kamu bisa hindari dengan menggunakan metode upah gaji sundulan ya. Integration kalau nanti sudah departemen kan bisa ada cross, ada misalnya kamu dari Evo mau pindah ke sales gitu atau mau pindah ke HR gitu. Nah, gimana cara untuk proses transfernya itu ya. Nah, yang penting juga kita gimana cara memaintain motivasi para karyawan, itu yang penting. Jadi kalau kamu lihat ada hotel-hotel brand besar yang karyawannya itu bisa udah kerja di sana itu udah puluhan tahun, berarti HR-nya termasuk bagus, bisa memaintain sehingga karyawannya turnover-nya tidak tinggi. Kalau turnover yang tinggi juga mempengaruhi nanti biayanya ya, kamu harus training lagi. Nah, training itu kan butuh biaya ya. Nah, itu harus diharapkan kita juga harus menjaga nanti kalau kamu jadi HR manager itu salah satunya adalah labor atau turnover labornya, turnover pegawainya, orang yang keluar dan masuknya dalam 1 bulan itu kita hitung. Kalau turnovernya tinggi berarti ada suatu permasalahan di dalam hotel itu atau departemen tersebut gitu ya. Bisa jadi karena leadernya atau working environment-nya yang nggak kondusif sehingga banyak orang keluar masuk gitu ke dalam hotel tersebut ya. Ini PR bagi seorang HR. Nanti itu ada metriknya, ada KPI-nya. Salah satu KPI HR adalah gimana cara meminimalkan turnover pegawai ya. Nah, selanjutnya kita gimana sih cara mendevelop karir dari seseorang, dari semua orang yang ada di dalam hotel gitu. Jadi semua orang tuh punya karir yang jelas, merit sistemnya jelas. Jadi nggak faktor kedekatan dan sebagainya. Nah, kalau kamu di brand besar, kamu diberi kesempatan untuk transfer ke properti lain. Misalnya kamu pengen naik posisinya, ya kamu bisa apply ke hotel lain yang dalam satu grup ya. Misalnya kamu di Marriott, kamu sekarang di Palembang misalnya ada 4 Point Palembang. Terus kamu posisi jadi reception pengen naik Evo Supervisor di properti yang baru dibuka misalnya. Misalnya buka di Bali gitu ada Marriott, ya kamu apply aja gitu loh. Nah, biasanya kita mendahulukan karyawan-karyawan yang sudah di dalam grup kita karena mereka sudah di training. Jadi kita nggak terlalu dari nol lagi untuk trainingnya ya. Jadi saya saranin ya kamu semua kalau bisa masuk memulai karir dari brand-brand yang besar ya karena kesempatan untuk mendevelop kamu sangat sangat potensial dan sangat banyak kesempatan itu ya. Dari orientasi kamu sebagai HR manager juga harus gimana caranya dalam orientasi karyawan dari mulai masuk nih ya. Karyawan kan masuk kan dikasih tahu nih ada basic introduction hotelnya. Jadi masuknya dari employee intern di mana, terus cara punch in punch out-nya seperti apa. Zaman dulu kan pakai timekeeping ya, ceklokan, mungkin sekarang udah teknologinya kita menggunakan sistem yang namanya misalnya menggunakan mobile ya. Jadi ada satu titik di mana kita memfoto diri kita di pintu masuk,
pada titik GPS tertentu, nanti sistem akan menghitung itu sebagai jam masuknya gitu ya. Sama pulangnya juga dia harus login di satu titik itu, secara sistem nanti dikasih tahu dia udah pulang. Jadi akan ke-record masuk jam berapa, pulang jam berapa. Nah, kepentingan in out ini juga adalah nanti kalau misal amit-amit terjadi kebakaran ya. Jadi kan bisa tahu siapa karyawan yang ada di dalam hotel. Jadi kalau nyampe nanti ada peristiwa tertentu, misalnya kebakaran kan nanti akan diabsen. Yang sudah diselamatkan misalnya 10, ada 8 orang sudah di-record, 2 orang masih belum ketahuan. Nah, disitulah sistem absensi yang dibutuhkan ya. Terus gimana juga kita selalu menjaga attitude ya, karena di dalam hotel terutama hospitality, kamu boleh pintar tapi kalau attitude kamu kurang bagus, karir plan-nya akan nggak sesuai dengan kemampuan atau kepintaran kamu ya, karena yang dibutuhkan di dalam pekerjaan selain kemampuan akademik ya kemampuan attitude-nya juga gitu, karena nanti kerja kita satu tim, bukan kerja individual ya. Kalau kerja individual di dalam satu tim pasti akan jadi problem. Makanya yang terpenting adalah positive attitude. Jadi kamu harus bisa menjaga attitude kamu. Kamu kan sudah masuk ke sekolah pariwisata, biasanya udah diajarin mental attitude yang baik sehingga tidak mengalami mental-mental yang nggak baik gitu ya, yang jadi nantinya tidak mendukung di dalam pekerjaan ya. Terus target dari orientasi, jadi karyawan merasa nyaman. Jadi kalau karyawan baru kan nyaman, tahu masuknya dari mana, nanti ganti baju di mana, lokernya, nomor lokernya berapa. Terus kalau ada mau mandi misalnya di sana sebelum kerja, terus nanti makannya di catering staff kantinnya di mana lokasinya. Nah, jadi si karyawan baru itu punya informasi yang menyeluruh gitu ya, tidak nanya sana nanya sini gitu ya. Nah itu kerjanya HR tuh, jadi karyawan baru tuh sama HR akan di briefing, akan di welcoming, terus akan dikasih hotel tour nanti, fasilitas hotel apa aja. Jadi waktu dia sudah bekerja, ada tamu nanya ya harus bisa jawabnya ya, dan selalu memberikan positive perception. Jadi kita mengembangkan positive perception ke seluruh karyawan, sehingga kalau karyawannya positif waktu berhadapan dengan tamu, terlihat dari body gesture-nya ya, gimana kita welcoming tamu dengan baik ya, karena memang situasi kondisi pekerjaannya sangat bagus sehingga tidak menimbulkan permasalahan. Nah biasa kalau kita bermasalah dengan lingkungan kerja ya efeknya nanti pelayanan ke tamunya juga jadi nggak bagus gitu ya. Nah setiap training selalu didokumentasi ya, karena nanti dihitung jam training kamu udah berapa jam. Biasanya minimal sebulan 6 jam gitu ya. Nah nanti training-training apa yang sudah dilalui ada di namanya di training pasport ya. Udah berapa training yang sudah dilalui ya. Jadi training itu juga membantu proses supaya karyawan lebih efektif, mengingatkan kembali. Kadang-kadang karena keseharian kamu di front office, suka lupa hal-hal yang basic gitu ya. Makanya dibutuhkan training yang terus-menerus, yang berkelanjutan. Sehingga dari sisi skill, dari sisi attitude, masih bisa terus termaintain dengan baik ya. Oke, sampai sini ada yang mau nanya, Palembang? Palembang ada yang mau nanya tentang HR? Jelas, Pak. Oke, selanjutnya ke carry management. Kamu sebagai HR atau ARD juga membuat yang namanya tadi ya career management dari masing-masing posisi ya. Jadi kita udah ada roadmap-nya, kamu dari front desk, jadi dari reception nyampe ke posisi FOM tuh butuh berapa tahun. Terus perlu training apa saja untuk mencapai posisi nanti di 2 tahun itu sebagai front office manager misalnya gitu ya. Nah, di situ ada training-training yang harus diikutin. Terus skornya apa gitu ya, atau review pekerjaannya nanti apa supaya kamu punya karir path-nya bagus gitu ya.
Oke, sampai di sini untuk HR, ini ada, apa namanya, ada kuisnya ya. Jangan lupa, oh ini bukan ke sini ya emailnya, lupa, ini belum diganti. Ini jangan lupa nanti minggu depan dikirim ya emailnya ya, tugasnya, kuisnya, untuk nambah nilai kamu, nilai Pak. UT. Ya, emailnya ke sini ya, jangan lupa ya, jangan yang tadi. Khusus yang Valtekpar, emailnya ke sini. Jadi pertanyaannya apa sih role-nya HRM, terus apa role-nya tadi training manager, kerjanya apa gitu ya. Jawabannya di email ke sini. Jangan lupa di subjek di emailnya nama kampus, kelasnya, sama mata kuliahnya. Mata kuliahnya kan pengelolaan, apa namanya, pengelolaan akomodasi perhotelan ya. Oke, ada pertanyaan nggak dengan HR? Untuk mata kuliah HR Cukup. ada pertanyaan? Jelas nggak? Cukup, Pak.